Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Seven Channel, channel untuk membahas dan mereview film bagi kalian yang mager nonton film. Pernah nggak kalian terpikir bahwa handphone yang kalian miliki itu disadap oleh seorang pembunuh berantai? Seperti halnya di film Unlock yang rilis tahun 2023 ini. Film ini menceritakan bahwa sebuah handphone milik dari seorang wanita itu disadap oleh seorang pembunuh berantai. Film ini diawali dengan adegan Susi yang pulang dalam keadaan mabuk. Susi menaiki sebuah bis yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ketika Susi ini hendak turun dari bis itu, memang dia dalam keadaan tengkler gitu ya. Jadi dia tidak menyadari bahwa handphone yang dia genggam itu jatuh di dalam bis. Keesokan harinya ketika Susi ini sudah dibangunkan oleh seorang temannya, dan ketika Susi ini sudah mulai sadar dari mabuknya semalam, Susi mulai menyadari bahwa handphonenya itu tidak ada di kamarnya itu. Akhirnya Susi pun meminta bantuan kepada temannya untuk menelpon nomor Susi. Dan ketika sudah ditelepon ternyata nomor dari Susi ini ada yang mengangkat gitu. Ya sebut saja namanya si cowok ini adalah Sueb. Jadi Sueb ini memang adalah seorang pembunuh berantai yang sudah dicurigai oleh polisi tentang pembunuhan ibu serta adiknya. Singkat cerita, Sueb ini beralibi secara tidak sengaja merusak handphone milik Susi, yaitu layarnya pecah gitu. Akhirnya Sueb pun mengajak Susi bertemu di suatu tempat reparasi handphone. Ketika Susi ini sudah berada di tempat reparasi itu, Susi akhirnya memberikan password handphonenya agar bisa terbuka dan bisa dibenahi oleh reparator itu, atau ya siapa tadi, Sueb itu tadi. Dan akhirnya ketika sudah terbuka, semua mesinnya sudah dicopot semua oleh Sueb. Sueb akhirnya memasang suatu alat untuk bisa menyadap kamera dan juga audio dari handphonenya Susi. Dari kejadian itulah akhirnya Sueb ini bisa mengetahui kegiatan Susi sehari-hari gitu. Dari dia makan, dari dia melakukan apapun, dari dia berbicara dengan siapa. Lalu Sueb juga bisa melihat Susi dari kameranya sendiri. Jadi Sueb ini memantau kegiatan Susi sehari-hari gitu. Hingga suatu hari Sueb ini dengan sengaja menghampiri kedai milik Susi. Dari situlah akhirnya ayah Susi ini menaruh suatu kecurigaan terhadap Sueb ini. Karena memang ayah Susi belum pernah melihat dia sebelumnya, tapi Sueb ini mengaku telah menjadi langganan tetap di kedai itu. Hari telah berlalu, akhirnya kedekatan Susi sama Sueb ini semakin dekat gitu. Dari situlah akhirnya ayah Susi memberikan larangan kepada Susi untuk terus atau melanjutkan pertemanan dengan Sueb ini tadi. Dan lagi-lagi apa yang disampaikan oleh ayahnya Susi kepada Susi ini itu juga didengarkan oleh Sueb. Akhirnya suatu ketika karena memang Susi ini tidak tahu bahwa handphonenya sudah disadap, akhirnya Sueb ini dengan iseng memberikan pesan kepada bosnya Susi itu dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya Susi ini dipecat oleh perusahaan di mana dia bekerja itu. Dari situlah akhirnya Susi ini menyadari bahwa handphone yang dia miliki itu memang disadap oleh orang lain. Tapi Susi masih belum menyadari bahwa yang menyadap handphonenya itu adalah Sueb itu tadi. Singkat cerita, di waktu yang bersamaan polisi akhirnya menemukan barang bukti di suatu tempat reparasinya Susi dulu. Bukti bahwa si Sueb ini pernah melakukan suatu pembunuhan berantai terhadap keluarganya. Dan di waktu yang bersamaan pula, Susi ini berada di tempat yang sama dengan polisi dengan tujuan untuk membenarkan handphonenya lagi. Lah, dengan adanya seperti itu, akhirnya Susi menyadari bahwa orang yang membenarkan handphonenya itu adalah orang yang bermasalah, ya Sueb itu tadi. Singkat cerita, akhirnya Susi dengan pihak kepolisian melakukan satu kerjasama untuk menangkap orang itu. Karena memang Sueb ini sudah tahu niatan polisi untuk menangkapnya, akhirnya Sueb ini melakukan teror kepada Susi itu. Dan ketika Susi ini sudah mulai risih dengan teror yang dilakukan oleh Sueb, akhirnya Susi ini memutuskan untuk pindah dari rumahnya menuju ke rumah ayahnya. Karena memang Susi ini diantarkan oleh beberapa orang polisi, akhirnya Susi memberikan suatu perjanjian dengan polisi. Jikalau memang terjadi sesuatu kepada Susi, Susi tidak akan memberikan satu pesan pun kepada polisi, tapi Susi akan langsung menelpon kepada pihak polisi itu. Dan akhirnya ketika Susi ini sudah masuk dan mencoba untuk mencari ayahnya, ternyata ayahnya itu sudah berada di bathtub dengan tangan yang sudah terikat di dalam pancuran air. Muncullah Sueb ini dari balik suatu sofa. Karena memang Susi ini sudah ketakutan, akhirnya Susi berlari menuju kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Dan ketika akhirnya Susi ini ditangkap oleh Sueb,
Akhirnya Sueb ini memberikan suatu instruksi kepada Susi untuk mengirim pesan kepada polisi bahwa tidak terjadi apa-apa atau kondisi rumahnya itu baik-baik saja gitu. Karena memang sudah ada perjanjian nih antara Susi dengan pihak polisi, akhirnya polisi itu yang menerima pesan dari Susi akhirnya langsung putar balik menuju arah rumah ayahnya Susi itu tadi. Dan di saat itu akhirnya Susi ini mulai disiksa oleh Sueb dengan cara memasukkan wajah atau kepalanya ke dalam air atau ke dalam bathtub itu tadi. Dan ketika Sueb mendengarkan sesuatu di dalam kamar Susi, akhirnya Sueb ini mengecek di dalam kamarnya gitu ya kan. Ternyata ketika dia mengecek itu tidak ada apa-apa. Di belakang Sueb itu ternyata sudah ada polisi itu tadi. Ya, singkat ceritanya akhirnya Sueb ini dipukuli sama pihak kepolisian sampai berdarah seperti itu, dan salah satu polisinya akhirnya menyelamatkan Susi dan juga ayahnya. Dan ketika Susi ini masih sanggup untuk berdiri, Susi tiba-tiba dengan perlahan menghampiri Sueb yang sudah berlumuran darah seperti itu, lalu menembak dadanya dengan 2 kali tembakan. Dan akhirnya Sueb pun mati karena luka tembakan yang dilakukan oleh Susi. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah teruslah waspada dimanapun kalian berada, terutama terhadap handphone kalian, karena dalam handphone itulah banyak sekali data-data penting dan juga data pribadi milik kita sendiri. Maka teruslah waspada dan jangan pernah untuk percaya kepada orang yang baru dikenal. Itu aja yang bisa AS bahas, terima kasih, bye-bye.